Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori dan Praktik Tata Cara Sholat dalam Peperangan. Izinkanlah saya selaku perwakilan dari kelompok 8 memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Latifah Jumnah Hanifah, yang kedua ada Mbak Nur Firda Hanani, yang ketiga ada Mbak Fani Komala Dewi, yang keempat ada Mbak Deni Saryanti, dan yang kelima ada Mbak Isrotun An-Nisa. Baiklah teman-teman, mari kita simak penjelasan mengenai sholat dalam peperangan. Sholat khauf yaitu sholat fardu yang didirikan saat ada peperangan. Sholat ini diistimewakan daripada sholat lain karena pada sholat ini ada beberapa kemudahan yang diberikan, terutama ketika berjamaah. Kata khauf secara etimologi bermakna kaget, terkejut, atau takut. Sholat khauf dilaksanakan karena rasa ketakutan atau kekagetan yang terjadi dalam perang. Dari penjelasan singkat di atas, dapat dipahami bahwa sholat khauf adalah gerakan atau bacaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dalam keadaan takut atau was-was ketika terjadi perang dengan orang-orang kafir. Sholat khauf boleh dilaksanakan dalam semua bentuk peperangan selama bukan dalam kemaksiatan seperti berperang melawan orang kafir harbi, melawan orang yang ingin membunuh kaum muslimin atau ingin merampas hartanya. Boleh juga dilakukan karena lari dari hewan buas. Cara melaksanakan sholat khauf yaitu wajib 5 waktu dalam keadaan kondisi berjamaah dan munfarid apabila sedang terjadi perang atau perang sedang berlangsung. Dalil tentang pelaksanaan sholat saat peperangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 102. Adapun syarat mengerjakan sholat khauf, yang pertama, dalam peperangan yang mubah. Sholat khauf itu rukhsah, dan rukhsah boleh dilakukan dalam hal mubah sebagaimana dibolehkan dalam hal-hal yang wajib. 2. Yakin adanya musuh. Maka apabila sekelompok orang melihat bayangan hitam lalu mengira itu adalah musuh dan mereka melakukan sholat khauf lalu ternyata itu bukan musuh, maka mereka wajib mengulangi sholat. Ini juga disepakati oleh jumhur ulama. Sholat khauf dapat dilakukan dalam 2 keadaan, yaitu yang pertama, gencatan senjata atau tidak saling berperang dengan musuh. Adapun posisinya yaitu yang pertama, posisi musuh ketika berada di luar arah kiblat dan posisi musuh berada di arah kiblat. Yang kedua, sedang berkecambuk perang atau sedang berbaku hantam. Di dalam praktiknya berdasarkan kemampuan, apabila tidak mampu menghadap kiblat, maka boleh menghadap ke arah yang mampu menyelamatkan diri. Tidak mampu ruku atau sujud, maka berisyarat dengan menganggukkan kepala. Bisa dilakukannya sholat khauf dalam keadaan duduk, jongkok, berdiri, berlari, berkendara, maka silahkan dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang pertama, ketika sedang bermukim, sholat khauf dilaksanakan sesuai jumlah bilangan rakaat sholat. Yang kedua, ketika sedang safar, sholat khauf maka berlaku qashar 2 rakaat. Adapun menurut sebagian ulama, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Imam Ishaq bin Rahway, mereka berpendapat bahwa sholat khauf bisa dikerjakan 1 rakaat. Tata cara pelaksanaan sholat khauf. Menurut Imam Nawawi, Abu Daud, dan beberapa ulama meriwayatkan tata cara sholat khauf yang mencapai 16 cara.
Bahkan Al-Khattabi mengatakan bahwa sholat khauf yang diperagakan Rasulullah bermacam-macam pada waktu yang berbeda-beda dan bentuk yang berlainan satu sama lain, karena yang terpenting adalah cara mana yang paling hati-hati menjaga gerakan sholat dan paling ideal dalam penjagaan musuh. Meskipun bentuknya bermacam-macam, akan tetapi inti dan kandungannya sama. Cara yang pertama ini disebut cara sholat khauf dzatur riqa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dalam perang tersebut. Di perang inilah sholat khauf pertama kali disyariatkan. Perincian tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, imam membagi jamaah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama sholat bersama imam dan yang kedua menghadap musuh. Yang kedua, imam sholat bersama kelompok tersebut 1 rakaat. Yang ketiga, setelah mereka menyelesaikan rakaat pertama, mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri, sedangkan imam tetap berdiri. Yang keempat, kelompok yang telah selesai sholat menggantikan kelompok yang berjaga. Adapun yang tadi berjaga sekarang sholat bersama imam. Yang kelima, imam sholat bersama kelompok kedua 1 rakaat. Yang keenam, imam tasyahud. Kelompok ini menyempurnakan sholat sampai tasyahud bersama imam. Yang terakhir, setelah mereka semua tasyahud, imam menutup sholat dengan salam. Cara yang kedua ini dilakukan apabila musuh berada di arah kiblat. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdillah, cara yang kedua ini disebut sholat khauf musfan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di perang tersebut. Tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, imam membagi jamaah menjadi 2 shaf ke belakang. Yang kedua, memulai sholat dari bertakbiratul ihram sampai bangkit dari ruku bersama seluruh jamaah. Yang ketiga, imam turun untuk sujud bersama shaf depan saja, sedangkan shaf yang di belakang berjaga-jaga. Yang keempat, setelah imam beserta shaf depan selesai dan sudah berdiri, maka shaf belakang melakukan sujud. Yang kelima, selesai sujud, shaf belakang maju ke depan dan shaf depan mundur ke belakang. Selanjutnya, imam memulai rakaat kedua sampai ruku dan bangkit dari ruku bersama seluruh jamaah. Yang ketujuh, setelah bangkit, imam sujud bersama shaf yang sekarang berada di depan atau tadi pada rakaat pertama di belakang, sedangkan shaf yang di belakang berdiri berjaga-jaga. Yang terakhir, saat imam dan shaf depan bertasyahud, barulah shaf belakang sujud sampai mereka bertasyahud semua. Lalu imam salam bersama semua makmum. Cara yang ketiga adalah imam sholat dengan sebagian jamaah secara sempurna 2 rakaat lalu salam. Lalu imam sholat dengan jamaah lainnya sempurna 2 rakaat lalu salam. Cara yang ketiga ini disebut dengan sholat khauf ba'da nakhlah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di sana. Sekian pembahasan mengenai teori tata cara sholat dalam peperangan. Selanjutnya, kami akan menayangkan video mengenai praktik tata cara sholat dalam peperangan. Tata cara sholat khauf dalam keadaan gencatan senjata atau tidak saling berperang dengan musuh. Posisi musuh ketika berada di luar arah kiblat. Imam membagi jamaah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama sholat bersama imam dan yang kedua menghadap musuh. Imam sholat bersama kelompok tersebut 1 rakaat. Setelah mereka menyelesaikan rakaat pertama, mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri, sedangkan imam tetap berdiri. Kelompok yang telah selesai sholat menggantikan kelompok yang berjaga.
Adapun yang tadi berjaga sekarang sholat bersama imam. Imam sholat bersama kelompok kedua 1 rakaat. Imam tasyahud akhir, kelompok ini menyempurnakan sholat sampai tasyahud bersama imam. Setelah mereka semua tasyahud, imam menutup sholat dengan salam. Cara kedua ini dilakukan apabila musuh berada di arah kiblat. Imam membagi jamaah menjadi 2 shaf ke belakang, memulai sholat dari takbiratul ihram sampai bangkit dari ruku bersama seluruh jamaah. Imam turun untuk sujud bersama shaf depan saja, sedangkan shaf yang di belakang berjaga-jaga. Setelah imam bersama shaf depan selesai dan sudah berdiri, maka shaf belakang melakukan sujud. Selesai sujud, shaf belakang maju ke depan dan shaf depan mundur ke belakang. Imam memulai rakaat kedua sampai ruku dan bangkit dari ruku bersama seluruh jamaah. Setelah bangkit, imam sujud bersama shaf yang sekarang berada di depan, sedangkan shaf yang di belakang berdiri berjaga-jaga. Saat imam dan shaf depan bertasyahud, barulah shaf belakang sujud sampai mereka bertasyahud semua. Lalu imam salam bersama semua makmum. Sekian praktik tata cara sholat dalam peperangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.